Jadi gini, kalau untuk Samarindanya sendiri ya, kalau kita bicara masalah bagaimana mengatasi perubahan iklim dan bagaimana menjadi lebih hijau, maka penataan kota itu harus menjadi salah satu yang paling utama. Kalau kita keluar dari Paris Agreement, negara kepulauan itu adalah salah satu negara yang paling terdampak perubahan iklim. Ya. Baik, Pak. Kerugian akan ada di kita. Ya. Tidak sedikit anak muda untuk bisa aktif dalam sektor pertambangan karena mereka melihat langsung apa yang ada di sekeliling. Dalam 1 jam nongkrong melihat tepi makam saja kita akan tidak sulit melihat tongkang lalu lalang, sehingga itu menimbulkan persepsi bahwa saya harus bisa menjadi bagian dari mereka. Nah, tantangan ini yang mungkin juga akan lebih berat bagi yang konsep energi baru terbarukan karena role modelnya belum tampak. Halo Sobat Zetizen, kembali lagi bersama saya Dewinta Prameswari di podcast Suara Zetizen, di mana podcast ini hadir sebagai media untuk menilai, mengevaluasi, dan juga mendorong layanan publik yang adil dan juga bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat Kalimantan Timur. Ya, jadi kita sudah banyak mengalami beberapa proses ya, teman-teman Sobat Zetizen sekalian, kita sudah membawakan beberapa tema. Dan hari ini kita akan membawakan tema yang cukup spesial, yang cukup sering dibicarakan, yaitu tentang transisi energi di konteksnya di wilayah Kalimantan Timur nih. Nah, sebelum kita mungkin lebih jauh ke pertanyaannya, kita di sini akan berkenalan dulu dengan 2 tamu spesial kita. Di sini ada Pak Diki, selaku Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau, ya Pak Ketua ya? Dewan Pembina. Ya. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau. Kemudian di sini ada Pak Fajar Alam, selaku akademisi dari Fakultas Geologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ya Pak ya. Oke, ini kabarnya gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, iya. Jadi kita akan membicarakan tentang transisi energi selama 1 jam ke depan. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang pertanyaan-pertanyaannya, kita mungkin akan melihat dulu ya data-data yang sudah dikumpulkan oleh tim podcast Suara Zetizen, di mana kita akan melihat dinamika yang sedang terjadi di masyarakat pada saat sekarang ya. Nah, jadi ini sudah terlihat di layar kita. Di sini ada beberapa kumpulan data-data dari berita lokal maupun berita nasional. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 110 desa di Kaltim yang masih belum dialiri listrik. Kemudian ditargetkan pada tahun 2027 semua sudah bisa menyala. Nah, kemudian juga di sini ada pemberitaan yang sama ya tentang 110 desa yang masih belum dialiri listrik juga. Kemudian di sini ada ratusan rumah di Kecamatan Tanah Grogot belum menikmati listrik PLN. Komisi 3 DPRD Pasir Sambangi UP 3 PLN Balikpapan. Nah, kemudian juga ada di sini ironi dari Kampung Lumbung Energi di Kalimantan Timur. Ini adalah satu tulisan yang dikeluarkan oleh Mungaba ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya Kaltim sendiri itu dinilai bisa menjadi sebagai lumbung energi nasional ya. Tapi kita masih melihat bahwa ada ironi-ironi yang terjadi di lapangan bahwa ada masih banyak daerah-daerah yang masih belum teraliri listrik. Nah, sebelum daripada itu nih teman-teman sekalian, kita membahas energi energi terbarukan itu tidak jauh-jauh dari perubahan iklim sendiri ya. Jadi kita sudah mendengarkan banyak sekali tentang informasi perubahan iklim ini bahwa pada tahun 2024 kemarin menjadi tahun pertama di mana suhu rata-rata global itu naik melampaui 1,5 derajat Celcius. Nah, bila mana ini katanya sangat dipengaruhi oleh aktivitas industri nih, seperti salah satunya industri pertambangan, kemudian juga diakibatkan juga karena pembakaran energi fosil serta emisi sendiri ya. Nah, jadi kita melihat dari fenomena yang saling keterkaitan ini, kita mau dengar dari ahlinya langsung. Di sini sudah ada Pak Diki ya. Kita akan menanyakan tentang bagaimana sih Pak sebenarnya proses dari perubahan iklim dan juga energi kotor ini sendiri. Kenapa hal ini bisa saling berketerkaitan dan memberikan dampak Pak di masyarakat? Ya, terima kasih sekali. Selamat sore. Ya. Lagi sore sini ya. Iya, lagi sore Pak di sini. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bicara masalah perubahan iklim, kita harus bicara dampak, tapi juga kita harus bicara penyebabnya dulu.
Jadi penyebabnya itu bukan lain adalah karena aktivitas ekonomi manusia. Manusia itu secara alami itu berkembang biak dan semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin banyak kegiatan ekonomi. Dari kegiatan-kegiatan ekonomi itu akan membutuhkan banyak sekali energi, kemudian juga mengubah pola atau tata hutan dan kemudian juga alam sekitar. Kemudian juga ada banyak kegiatan ekstraktif yang dilakukan. Tapi pada intinya begitu kita kemudian manusia berusaha untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka akan ada banyak emisi. Jadi emisi yang disebut kemudian adalah emisi gas rumah kaca terutama. Jadi kalau gas rumah kaca itu yang paling utama itu ada 6. Kalau kemudian diperinci lagi itu ada lebih sekitar 30 ya. Ada 6 itu yang paling utama, 2 yang paling utama itu adalah CO2. Kemudian yang kedua adalah metana, dan ada PFC dan yang lain-lain. Dan ini kemudian akan selalu ada pada saat kemudian kita melakukan kegiatan ekonomi seperti pembakaran bahan bakar fosil, kemudian juga kita melakukan peternakan bahkan mengandung metana ya dan yang lain-lain. Gas-gas rumah kaca inilah yang kemudian akhirnya berkumpul di atmosfer. Berkumpul di atmosfer menyebabkan sinar matahari yang seharusnya dipantulkan terperangkap. Makin lama buminya makin panas. Begitu buminya makin panas, maka ada penguapan-penguapan di atas laut dan kemudian ada penguapan-penguapan air yang kemudian melebihi dari yang normal. Terjadi perbedaan tekanan. Karena terjadi perbedaan tekanan antara laut dan kemudian darat segala macam itu, maka timbullah kemudian yang disebut sebagai extreme weather atau cuaca yang ekstrim ya. Dan kemudian juga suhu bumi semakin meningkat dan berturut-turut akhirnya terjadi perubahan iklim. Jadi akibatnya adalah pemanasan global itu adalah penyebab dari perubahan iklim. Jangan dibalik ya. Jadi begitu perubahan iklim maka kita rasakan banyak sekali ternyata bukan hanya bencana atau bukan hanya perkara perubahan cuaca yang ekstrim saja, tapi juga gagal panen. Kemudian juga penyakit ya menular, tuh penyakit menular yang terutama penyakit tropis itu semakin banyak ya. Kemudian juga gagalnya kita kemudian melaut. Kemudian suhu yang semakin panas juga menyebabkan banyak sekali penguapan, sehingga kekeringan terjadi di mana-mana. Inilah yang kemudian ada akhirnya dampak itulah yang harus dikurangi dan kemudian juga penyebabnya harus dikurangi juga. Dampaknya itu kemudian harus dilakukan adaptasi, kemudian yang penyebabnya dilakukan mitigasi. Salah satunya kemudian yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita bertransisi dari energi fosil ke arah energi non fosil, ya. Atau minimal sekali dari yang kemudian sangat mengandung emisi gas rumah kaca, ya, seperti batu bara, minyak itu ke arah yang sama-sama fosil tapi kemudian masih lebih rendah seperti gas. Jadi gas itu selalu jadi faktor antara. Baik Pak. Seperti itu kira-kira Mbak. Iya. Baik, terima kasih Pak Diki sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif ya tentang keterkaitan di konteks perubahan iklim sendiri dengan energi ini. Nah, kita sekarang sebelum kita mungkin akan mengulik lebih jauh tentang potensi energi terbarukan yang mungkin bisa kita terapkan di wilayah Samarinda sekitarnya dan tentunya di Kalimantan Timur, kita mau melihat data dulu ya dari yang sudah dikumpulkan oleh tim podcast Suara Zetizen. Nah, jadi di sini kami melakukan riset kecil-kecilan. Kita melihat bahwa di Indonesia sendiri sudah ada beberapa sumber energi ya, yang diantaranya itu terdiri dari batu bara di sini sebanyak 50%, kemudian kemudian diikuti dengan gas sebanyak 29%, kemudian juga untuk energi terbarukan sendiri itu sudah dipakai sekitar 14% dan juga sisanya minyak bumi 7%. Nah, kemudian selanjutnya iya, data selanjutnya menunjukkan bahwa ada potensi energi terbarukan di Indonesia juga ya, bahwa sebenarnya dari tenaga air itu bisa menghasilkan 94,3 gigawatt, kemudian panas bumi 24,5 gigawatt,
diikuti dengan bioenergi, kemudian juga energi dari surya atau matahari, kemudian angin dan juga arus laut. Nah, selanjutnya, di sini sudah terpaparkan ada 10 provinsi di Indonesia dengan potensi energi terbarukan terbesar di Indonesia ya. Yang salah satunya tuh ada Kalimantan Timur di peringkat kelima. Nah, jadi peringkat pertama ada di Kalimantan Barat, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, baru Kalimantan Timur, kemudian Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah. Jadi bisa dilihat ya dari data sendiri udah ditunjukkan bahwa sebenarnya Pulau Kalimantan ini tuh menyimpan cadangan energi yang sebenarnya sangat tinggi ya. Nah, kemudian di data selanjutnya, potensi IBT di Kalimantan Timur sendiri itu bisa dilihat dari data bahwa untuk air itu sudah mencapai 5,615 megawatt, kemudian juga sebenarnya itu potensi ya, tapi rencana yang ingin dicapai di 2019 sampai 2028 itu ada 212 megawatt, kemudian diikuti oleh air, kemudian juga energi surya, kemudian mini hidro dan juga mikrohidro, turunannya dari air ya. Kemudian ada bioenergi. Nah, kemudian diikuti juga dengan sampah ya dari penggunaan energi dari gas metan, baru diikuti dengan panas bumi dan arus laut yang tidak terlalu banyak ya di sini. Nah, jadi itu tadi ya. Ini sebenarnya hanya berupa data yang dikumpulkan oleh tim. Kita akan juga membahas secara realita di lapangannya. Dan ini juga ada data satu lagi, teman-teman podcast Suara Zetizen sekalian. Pada akhirnya industri dari energi coklat atau energi yang belum bersih ini pada akhirnya memberikan juga dampaknya kepada masyarakat kita ya, yang salah satunya juga ada banyak karena industrinya ada, pada akhirnya juga membuka lapangan pekerjaan yang di dalamnya tuh ada banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya ya. Nah, jadi ini terhitung di Februari 2025 itu sudah ada 194.673 orang yang tergabung di dalam industri coklat ini ya, teman-teman Sobat Zetizen sekalian. Dan ini adalah jumlah yang terus naik di setiap tahunnya, di mana di tahun 2023 sudah ada sekitar 139 ribuan, kemudian naik jadi 140 ribuan, kemudian di sini sudah di angka 194 ribu di Februari 2025 ya. Jadi ada dampak yang saling berketerkaitan nih, pada akhirnya dengan adanya terbukanya industri ini juga mempengaruhi keterlibatan orang yang menjadi pekerja. Nah, menanggapi daripada ini Pak, ini kita mau lanjut ke Pak Fajar Alam ya Pak ya, selaku akademisi dari UMKT nih Pak. Melihat dari besarnya energi Pak, fosil, batu bara, ekstraktif yang ada di Kalimantan Timur ini, bagaimana itu juga mempengaruhi ke masyarakat, dan apakah sebenarnya ada Pak cara exit strateginya agar kita bisa keluar dari energi ekstraktif ini? Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Kalimantan Timur, saya berlatar geologi ya. Jadi memang ada beberapa sumber energi baru atau terbarukan yang bisa dikaitkan dengan latar kegeologian kalau di Kalimantan Timur. Tadi sudah disebutkan yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air ya, dan turunannya ada mini dan mikrohidro. Karena memang itu terkait dengan beda tinggi suatu tempat dalam jarak yang berdekatan, sehingga semakin dekat jarak antar titiknya semakin tinggi suatu lereng misalnya dengan aliran air yang cukup dengan debit yang besar, maka pembangkit listrik tenaga air bisa dihadirkan. Hanya memang biasanya di Kalimantan Timur khususnya itu memang tempat-tempat seperti itu ada di bagian hulu dari wilayah Kalimantan Timur atau di sisi sebelah barat batas provinsi, sehingga secara kewilayahan yang punya potensi itu adalah Mahakam Hulu. Secara wilayah memungkinkan yang ada di sana, tapi secara keekonomian populasi wilayah sana juga belum banyak, sehingga mungkin akan ada energi loss ya kalau dibuat sebelah sana. Sementara juga sektor industri belum berkembang di sana. Nah, tantangannya itu. Kalau selain sumber daya yang terkait air yang memang lebih terbuka untuk digunakan adalah listrik tenaga surya. Listrik tenaga surya kita di wilayah perkotaan sudah tampak di beberapa atap rumah atau bangunan besar. Memang kalau saya lupa melihat persisnya di mana, tentunya di
terkait peta yang dibuat oleh Kementerian SDM, cuma saya belum ketemu lagi peta yang dimaksud, bahwa kalau saya perhatikan itu terkait dengan seberapa besar bukaan lahan yang tidak tertutup kanopi atau pepohonan di suatu kawasan, sehingga itu semakin besar potensi bukaan yang tidak terhalang oleh tutupan lahan, dalam artian yang pohon-pohon yang bertajuk, maka semakin besar potensi tenaga suryanya. Sehingga otomatis wilayah-wilayah perkotaan, dua yang mencolok adalah Samarinda dan Balikpapan, yang relatif sudah lebih terbuka lahan-lahannya di luar yang perbukitannya masih ada, itu yang punya potensi lebih besar dari wilayah-wilayah lain di Kalimantan Timur. Di sisi lain juga ada gagasan-gagasan alternatif yang pernah didiskusikan di Dinas SDM suatu ketika sebelum mungkin sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, bahwa tantangan pemanfaatan lubang-lubang tambang ini ternyata juga bisa untuk pembangkit listrik tenaga surya. Hanya nanti tinggal memilih dan memilah, karena tentu luasan dari lubang-lubang tambang ini berbeda. Dikaitkan dengan rantai pasok ya, dia kan kemana, apakah ada titik simpul ekonomi dalam yang lebih memungkinkan untuk menyerap potensi energi dari pembangkit listrik tersebut bila ada. Kalau untuk arus energi dan semacamnya mungkin tidak besar ya, betul ada di preview ya datanya tadi, karena terkait dengan batas-batas wilayah Kalimantan Timur yang secara umum kalau tubuh perairan yang laut terhadap darat itu menghadap ke Selat Makassar, yang tentu memang pola arusnya ya, selat itu kan tubuh air antara dua pulau ya, atau tubuh besar antara dua daratan, tidak sebesar kalau di perairan yang lebih terbuka seperti selatan Pulau Jawa atau Sumatera yang mengarah ke Samudra Hindia ya. Saya pikir seperti itu. Ya. Oke, ya jadi itu tadi ya teman-teman podcast Suara Zetizen sekalian. Jadi udah dijelaskan juga bahwa ada kondisi tertentu lah ibaratnya di Kalimantan Timur sendiri secara sumber daya alamnya. Kemudian juga sebenarnya kalau kita mau melakukan alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya itu juga bisa dilakukan di galian tambang ya Pak ya, sebagai bentuk ini juga revitalisasi juga. Nah, melihat dari kondisi sekarang nih, kita juga pengen tahu dong Pak, dari Pak Diki ya Pak ya, tentang just, kita kan sering mendengar ya just energi. Apa sih yang dimaksud dengan just energi itu Pak? Ya, kata just dalam just energy transition, ya, kata lainnya just energy transition. Justnya sendiri itu bukan artinya hanya ya kan, kalau anak-anak itu just itu hanya, bukan. Tapi just itu dari kata justice. Artinya berkeadilan. Transisi energi yang berkeadilan, apa itu? Jadi bagaimana kemudian kita melakukan transisi energi, tapi kemudian dengan tetap mengedepankan ekonomi, kemudian sosial itu tidak boleh diganggu, ya. Kemudian lingkungan apalagi, dan melibatkan seluruh stakeholders, melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang kemudian ada. Ini kami lakukan di Kalimantan Timur dan kemudian Sumatera Selatan. Sebenarnya saya ada kegiatan di Kalimantan Timur maupun Sumatera Selatan. Kegiatan kami namanya Just Energy Transition to accelerate the energy transition in East Kalimantan and South Sumatra. Ini kami tidak hanya kerja sendiri, kami kerja bersama juga dengan GIZ, dengan ILO ya, lembaga PBB, kemudian juga ada AFIDA dan teman-teman yang lain, ada 6 konsorsium, dan kami bekerja dengan mendorong keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan. Makanya kalau untuk Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, kemudian yang kami kedepankan itu adalah dialog sosial atau social dialog. Bagaimana kami selalu melakukan dialog, kami selalu melakukan diskusi untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kenapa? Karena perkara transisi energi ini kemudian jangan sampai ada yang tidak ikut, atau bahasa kerennya no one left behind. Tidak ada sesuatu yang tidak seorang pun yang kemudian ditinggalkan. Dan di dalam just energy transition itu juga kami lebih mengedepankan orang-orang yang akhirnya akan terdampak terhadap transisi energi. Siapa saja mereka? Mungkin ada pekerja tambang. Kemudian juga ada ibu dan anak, wanita, orang-orang berkebutuhan khusus. Kemudian juga pekerja kecil dan yang lain-lain. Juga termasuk akademisi, juga termasuk pengusaha.
dan anak muda. Jadi semuanya harus ikut. Iya. Ini yang disebut transisi energi. Menyambung kata Mas Fajar tadi, sangat betul bahwa kemudian energi terbarukan bisa diimplementasikan. Tapi energi terbarukan itu juga ada kaidah dasarnya adalah in situ. Artinya itu, Pak? apa? Energi terbarukan itu akan menjadi sangat kompetitif apabila kemudian juga digunakan atau kemudian dikonsumsi atau diekspor masyarakat sekitarnya. Berbeda dengan kemudian energi batu bara gitu ya. Yang batu baranya, bahan bakarnya bisa ditransfer secara besar-besaran. Kalau kita bicara air, angin, kemudian juga biomass, transfernya ya hanya melalui listrik, itu yang paling efisien. Tapi yang paling lebih efisien lagi adalah apabila kemudian masyarakat memanfaatkan energi setempat. Sementara di Indonesia sendiri, sebaran untuk renewable energy atau energi terbarukan ini sangat bervariatif. Kalimantan pulaunya adalah sangat miskin untuk geothermal. Tapi kemudian kaya untuk bio oil dan biomass. Untuk air kurang. Kenapa? Karena riam-riamnya tidak tinggi. Air itu akan membutuhkan sudut kemiringan, ya, akan membutuhkan kecepatan. Kalau misalnya nanti harus dibangun di Kalimantan, maka harus ada bendungan besar. Makanya dicanangkan itu ada bendungan besar yang akan ada di Kalimantan Utara ya. Kenapa? Karena air itu harus dijatuhkan dulu dan dipercepat sehingga nanti akan bisa memutar turbin. Jadi banyak sekali kemudian perkara teknis yang harus dimiliki dan harus dikuasai oleh terutama generasi muda. Jadi sangat betul bahwa ini akan buka lapangan kerja. Iya, baik itu tadi ya. Jadi ada program yang juga dibawa oleh Pak Diki bersama Yayasan Mitra Hijau ya, di mana itu mengakselerasi transisi energi di Kalimantan Timur juga ya, Pak ya. Dan Sumatera Selatan. Dan ada dua Sumatera provinsi Selatan yang kemudian kami jadikan target area pertama. Oke, nah itu tadi sudah dijabarkan ya. Itu pada akhirnya juga akan mempengaruhi kita juga ya sebagai generasi muda yang mungkin juga menjadi pekerja nih. Nah, melihat merespon dari pembicaraan mengenai pekerja ini sendiri, kita kan tahu ya Pak ya sebelumnya ada brown job, kemudian ada green job. Nah, ini saya mau tanya nih ke Pak Fajar ya Pak ya, melihat dari kondisi di Kalimantan Timur nih Pak. Katanya kan bertahun-tahun itu juga sudah, bukan bertahun-tahun lagi ya Pak, berpuluh-puluh tahun orang-orang sini tuh udah biasa banget ketika mereka lulus, mereka pengennya tuh kerja tambang Pak. Karena kan mereka melihat itu lebih menjanjikan ya Pak ya. Nah sekarang kan ada digembar-gemborkan energi terbarukan ini Pak. Nah menurut Bapak, apakah ada peluang SDM kita itu mampu Pak untuk bertransisi untuk ke green job sendiri Pak? Ya baik, kalau berbicara sumber daya manusia, itu menyangkut sistem ya, ada kurikulum, tempat dengan segala fasilitas tersedia. Kalau tenaga pengajar yang mumpuni, kemudian adanya raw material dari para yang akan belajar, baik di tingkat sekolah kejuruan mungkin, kemudian akademi atau perguruan tinggi. Nah, dan akhirnya kemudian usernya siapa, penggunanya nanti siapa lulusannya. Nah, mata rantai ini yang semestinya juga ada. Dan kenapa misalnya ada kehendak yang kuat bagi tidak sedikit anak muda untuk bisa aktif dalam sektor pertambangan, karena mereka melihat langsung apa yang ada di sekeliling. Dalam 1 jam nongkrong melihat tepi makam saja kita akan tidak sulit melihat tongkang lalu lalang, sehingga itu menimbulkan persepsi bahwa saya harus bisa menjadi bagian dari mereka. Nah, tantangan ini yang mungkin juga akan lebih berat bagi yang konsep energi baru terbarukan, karena raw modelnya belum tampak. Ketika mana yang akhirnya seperti antara ayam dan telur, mana yang harus lebih ada duluan. Karena untuk model sekitarnya tidak mudah, apalagi misalnya baik di level sekolah menengah, akademi ataupun perguruan tinggi, misalnya kalau ada kesempatan magang di kawasan, ini mau kemana? Supaya mendekatkan keterampilan awal sebelum lulus di periode mereka belajar masing-masing, baik sekolah menengah maupun di akademi atau perguruan tinggi. Nah, ini yang model-model yang harus dimunculkan dulu. Walaupun kita melihat bahwa ada inisiatif baik dari pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur ya, lewat Pergub tahun 2023, saya lupa nomornya dan atau tanggalnya, bahwa ada hal terkait arahan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam peraturan gubernur tersebut. Masih tergolong baru kan, baru 2023 lalu. Cuma seberapa itu sudah tindak lanjuti, meskipun saya tahu rasanya di Dinas SDM Kaltim sudah ada contoh pembangkit listrik tenaga surya ya Pak Diki ya, kalau tidak salah. Jadi ada di dinas terkait, memang itu arahan dari dinas lalu diturunkan ke pihak terkait di pemerintah provinsi, termasuk unsur masyarakat yang menggunakan pengenalan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, artinya sudah ada. Cuma memang dalam membentuknya sebagai suatu ekosistem yang dalam pendidikan ya, pendidikan yang formal di sekolah menengah kejuruan, akademi atau perguruan tinggi, diploma atau perguruan tinggi yang S1, atau bahkan di vokasi misalnya lewat BLKI, sekarang namanya bukan itu ya, cuma saya lupa nama barunya, itu belum menjadi suatu langkah gerak yang bersama, sehingga itu juga jadi tantangan besar, walaupun di beberapa mata kuliah, meskipun masih menjadi bagian dari suatu mata kuliah tertentu, sudah ada upaya-upaya saya lihat, termasuk misalnya di kampus saya sendiri di teknik mesinnya, mereka sudah membuat pembangkit listrik tenaga surya yang digunakan untuk penggerak dari perahu mesin yang didemokan di folder air hitam. Itu contoh upaya yang sudah dilakukan, tapi mungkin belum tersisa secara, tapi sudah. Artinya mahasiswa sudah dikenalkan bagaimana mesin berdaya guna dengan tenaga tidak hanya mengandalkan yang fosil, tapi juga dari energi baru terbarukan dari sel surya. Oh iya, baik itu tadi ya penjabaran juga dari Pak Fajar ya mengenai industri hijau ini tadi ya, baik dari segi sosialisasinya sepertinya kita perlu lebih banyak lagi ya, karena kita juga melihat sebenarnya secara SDM mungkin sudah mengenal, kemudian juga secara kurikulum sebenarnya energi terbarukan juga sudah dimasukkan ya Pak ya, tapi kita perlu langkah yang lebih sinergis lagi, kita perlu mensosialisasikan lebih banyak tentang green job ini, mungkin dari pengalaman pribadi ya Pak ya, dulu tuh saya waktu pertama kali nyampe ke Kaltim sempat ditanya-tanya oleh teman-teman, katanya kamu di Kaltim kerjanya apa? Saya bilang saya kerjanya untuk di sektor NGO, untuk lingkungan kayak gitu. Nah, mereka tuh banyak yang nanya Pak, karena katanya masih belum tersosialisasikan bahwa ada yang namanya green job ini. Nah, jadi gimana Pak? Bagaimana cara kita bisa mendorong secara sinergis? Jadi gini Mbak, green job itu adalah bukan hanya melulu masalah energi terbarukan. Sangat sempit kalau kita hanya berbicara energi terbarukan untuk green job. Yeah. Jadi green job itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang secara jangka panjang kemudian akan menyelamatkan lingkungan, kemudian akan berpengaruh pada mengurangi dampak perubahan iklim dan menambah sustainability atau menambah apa yang disebut sebagai berlanjutan dari satu usaha yang kita lakukan. Jadi makanya kalau kita bicara masalah green job, betul, kita harus bicara pada satu sistem yang kemudian bukan hanya green-nya saja kita dapat, tapi juga layaknya dia bisa dapat hidup dari pekerjaan tersebut. Iya, ya. Kelayakan ya Pak. Jadi green and decent, ya, artinya adalah hijau dan layak. Ya. Itu apa saja. Kerjaan Mbak bisa saya golongkan sebagai green job. Karena Anda kemudian melakukan siaran-siaran yang mengajak anak muda untuk mengkampanyekan healthy lifestyle katakan, atau kemudian kita bicara masalah energi terbarukan, atau kemudian kita juga bicara masalah implementasi penanganan sampah, dan ini sangat variatif ya, sangat luas. Jadi bahkan diperbankan pun bisa. Ada kemudian penyaluran dana-dana untuk proyek-proyek hijau, itu banknya sendiri akan menjadi green bank, ya, green banking system. Orangnya sendiri juga ada green job di situ. Bahkan pekerjaan-pekerjaan semacam penanganan daur ulang untuk kertas, kemudian juga kita menggunakan green job juga bisa kemudian kita masukkan atau kita golongkan pada teman-teman yang kemudian sekarang lebih mengintroduksi makanan tradisional. Ya,
atau penggunaan tumbler, jualan tumbler kemana, itu green job. Jualan tumbler untuk menggantikan plastik, itu green job juga. Jadi green job itu sangat luas spektrumnya. Dan itu kemudian bukan hanya berpusat pada energi terbarukan saja. Bahkan saya sendiri dulu juga nggak tahu bahwa kerjaan yang selama ini saya lakukan disebut green job gitu. 30 tahun yang lalu, it's just job for me. Jadi cuma kerjaan aja gitu. Saya pertama kali saya kerja sebagai energy auditor. Nah, orang yang kemudian meriksa satu kelayakan satu sistem, apakah dia itu efisien atau tidak, dan kemudian kita bisa meningkatkan efisiensi energinya. Nah, ternyata itu adalah salah satu kerjaan green job utama. Jadi ya balik lagi, kalau tujuan kita itu bersama-sama kemudian lebih ke arah lingkungan, maka betulnya itu bisa dikelola green job. Tapi itu harus kemudian tetap layak. Dan kalau kerjaan itu sendiri nggak layak, maka yang kita sebut green job tadi artinya nggak menjadi green job. Ya. Betul. Jadi kerjaan musiman aja. Iya. Betul. Iya, jadi kan kita kan melihat bahwa green job atau pekerjaan hijau sendiri kan pengennya suatu hal yang sustainable, berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga kelayakan desainnya itu tadi, desensinya terhadap mungkin pekerja-pekerjanya juga harus diperhatikan Upahnya juga, Pak ya. Kemudian juga kesejahteraannya. Jangan orang nggak akan masuk ke green job kalau kemudian kalah dengan pekerja tambang. Gitu ya. Tidak akan menjadi wartawan yang kemudian menjadi wartawan hijau. Betul. Kalau kemudian gajinya kalah dengan wartawan kriminal. Ya, harusnya minimal setara. Iya. Ya, itu tadi ya teman-teman Sobat Zetizen ya. Jadi ibaratnya jika di pekerjaan hijau sendiri itu tidak dilihat menjanjikan juga oleh masyarakatnya, kita kan realistis aja ya teman-teman sekalian. Banyak tuh teman-teman saya yang seumuran saya tuh lebih memilih tambang daripada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mendukung keberlanjutan, karena mereka merasa bahwa itu lebih gampang dimasuki, itu lebih gampang juga dari segi pendapatan itu juga lebih tinggi. Nah, makanya pada akhirnya para pemberi pekerjaan yang bergerak di ranah industri hijau ini sendiri juga harus memperhatikan bagian dari equity-nya atau juga kesetaraannya, Pak ya, sehingga kita juga menjamin hak-hak pekerjanya juga. Nah, jadi sehingga pada akhirnya kembali lagi terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar ya, Pak ya, itu sebenarnya juga seperti telur dan juga ayam yang mana duluan ya, Pak ya. Jadi pada akhirnya pembenahan itu harus di setiap sisinya juga, sehingga pada akhirnya orang-orang SDM dari Kalimantan Timur itu juga lebih memperhatikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sustainable itu tadi ya. Nah, jadi itu tadi ya, kita sudah membahas mengenai energi terbarukan, bahkan sampai ke peluang-peluang kerja, sampai ke green job-nya juga atau pekerjaan hijaunya. Nah, melihat dari kondisi sekarang nih Pak, kita secara komparatif mungkin dari Pak Fajar dan juga dari Pak Diki sendiri sudah pernah melakukan studi kali ya Pak ya, dengan secara komparatif dengan kota-kota lainnya. Nah, bagaimana best practice apa yang mungkin sudah diterapkan di kota-kota lain Pak, yang mungkin itu bisa diimplementasikan juga di Kaltim? Boleh dari Pak Fajar? Silakan. Ya, kalau hal-hal yang terkait konservasi atau green activity atau green job, memang kesadaran di kota-kota yang lebih besar dengan tingkat pendidikan rata-rata lebih tinggi, kita bisa melihat itu lebih baik. Ya, kadang-kala memang bahkan pendidikan tidak selalu berkorelasi positif dengan aktivitas yang terkait green. Itu juga agak paradoks sebenarnya, karena mungkin pernah saya diskusikan terpisah dengan Pak Diki atau di kesempatan lain dengan kawan lain, bahwa hal sederhana saja seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kan juga tantangan tidak sedikit bagi masyarakat kita. Ketika kita berada di Indonesia, kita merasa punya kemerdekaan yang lebih. Tapi ketika berada pada daerah atau negara lain yang lebih ketat masalah itu, nyatanya bisa gitu. Itu juga kadang juga jadi diskusi di media-media gitu loh. Karena denda yang tinggi segala macam, bahkan misalnya meludas saja itu udah jelas dendanya di Singapura misalnya. Jadi di sisi lain kelihatannya juga tantangan penegakan hukum yang tepat itu akan memberikan efek disiplin juga yang bagus. Karena kita bukan tidak ya itulah kita pandai melihat celah tanda petik ya.
Sehingga pada akhirnya ketika udah ada polisinya kok, nah seperti itu, hal-hal seperti itu yang mungkin tidak bisa kalau kita laksanakan sepenuh hati, walaupun juga sebenarnya pendidikan yang baik kembali ini mata rantai kembali adalah di keluarga kan sebenarnya, karena pendidikan di sekolah kan formal hanya berapa jam sehari, tapi selebihnya adalah tanggung jawab orang tua kan sebenarnya untuk terhadap anak atau generasi yang lebih muda. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Nah kembali tadi di wilayah-wilayah perkotaan itu penggunaan tenaga surya jelas lebih besar, dan di pulau-pulau tadi sudah disebut Pak Diki potensi yang ada geotermal, maka jalur tektonik yang aktif kita punya sebutan Ring of Fire misalnya Indonesia, di mana adalah sabuk gunung api, sabuk vulkanik, pulau-pulau besar semua itu masuk dalam gugusan jalur vulkanik minus Kalimantan. Kalimantan pernah dulu, cuma tidak lagi sekarang sehingga Udah mati. Sehingga ya memang akhirnya pemanfaatan geotermal itu tidak seintensif pulau seperti Jawa atau Sumatera atau sebagian lain di luar Jawa dan Sumatera. Padahal kita punya misalnya di dekat Dondang misalnya hanya sekitar 1,5 jam atau hampir 2 jam saja dari arah kota Samarinda, yang dimakan saat ini adalah panasnya untuk berendam atau bermain di air panas. Belum meningkat sampai ke pemanfaatan yang lain misalnya terkait energi kelistrikan atau yang lain. Nah ini juga tantangan, sehingga di pulau-pulau besar di pulau-pulau besar dan penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera, geotermal sama pembangkit listrik tenaga surya itu yang dominan saya lihat. Karena keberadaan dari institunya mereka sendiri udah beda. Di Kalimantan yang secara umum, kalau Kalimantan yang populer mungkin pembangkit listrik tenaga air ya, yang di Riau kanan, Riau Kiwa atau Riau kanan yang di Kalimantan Selatan. Nah Kalimantan Timur sendiri, kalau menurut yang saya paham dari aktivitas industri malah sebenarnya di mulai tahun 70-an sektor perkayuan itu kan sudah meningkat. Nah, tidak selalu mereka itu bisa punya kemenerusan penggunaan bahan bakar minyak yang harus mereka utamakan untuk gerak kendaraannya ya, untuk menebang atau mengangkut hasil kayunya. Nah, untuk kelistrikan di tempat kantor atau mes yang dalam hutan sana, mereka sudah menggunakan biasanya penguatan dari kayu-kayu limbah yang ada sebagai biomasa. Nah, saya mendapat cerita ini dari seorang rekan yang kemudian menginisiasinya untuk wilayah kota Samarinda waktu itu. Tidak jauh dari Jembatan Mahkota 2 ada pembangkit listrik tenaga biomasa, PLTBM dia menyebutnya waktu itu, M-nya kecil. Karena kalau bisa saja mungkin sudah kena bayu yang anginnya, sehingga ada kata M kecil. Nah, waktu itu seperti yang di konsep di perusahaan kayu waktu masih di kawasan-kawasan yang terbatas transportasi untuk bahan bakar minyak, maka mereka memfokuskan kalau listrik yang untuk bangunan, kantor maupun infrastruktur lain termasuk mes itu menggunakan itu. Jadi kayu-kayu atau yang tidak sesuai standar perusahaan mungkin ya, yang sudah tidak digunakan itu yang dibakar lalu untuk menggerakkan turbin. Nah di Samarinda menurut beliau itu saya juga melihat waktu itu gudangnya ada, tumpukan-tumpukan kayunya ada, tapi memang pasokannya yang mengandalkan dari masyarakat yang menjual kayunya ke mereka. Nah kalau di jasa kayu kan memang satuan penjualan itu dalam hitungan kubik. Dari zaman dulu sampai terakhir masih dalam hitungan kubik. Hanya waktu itu perusahaannya benar membuat modifikasi dari yang satuan kubik menuju satuan ton karena mengadopsi batu bara dengan jembatan timbang. Rupanya kayu yang serupa volumenya, duitnya jadi lebih sedikit karena menggunakan konversi dari satuan volume ke satuan tonase, sehingga akhirnya atau juga di sisi lain mungkin juga pasokan kayu-kayu limbah juga semakin sedikit yang dari seputaran Samarinda, akhirnya tidak lagi memadai keberadaan keberadaan kayu yang bisa digunakan, dan akhirnya sependek saya tahu sudah beralih atau tidak memanfaatkan itu lagi. Tapi artinya di Kalimantan Timur puluhan tahun saya bayangkan di kebutuhan industri perkayuannya untuk listrikan mereka menggunakan itu yang biomasa tadi. Kalau selebihnya ya sebagian di perkotaan sudah menggunakan panel surya atau tenaga listrik, tenaga solar cell tadi. Itu saya pikir untuk wilayah Kalimantan Timur saat ini. Iya. Lanjut ke Pak Diki, masih di pertanyaan yang sama Pak, secara komparatif ya Pak ya. Apa yang bisa diimplementasi best practice dari kota-kota lain nih di Indonesia? Ini kita ngomongin
hijau, atau ngomongin hanya energi terbarukan? Keduanya boleh, Pak. Oke. Jadi gini, kalau untuk Samarindanya sendiri ya, kalau kita bicara masalah bagaimana mengatasi perubahan iklim dan bagaimana menjadi lebih hijau, maka penataan kota itu harus menjadi salah satu yang paling utama. Taman-taman itu harus diperbanyak. Tata kota yang baik itu kemudian akan tidak menyebabkan kemacetan. Yang kotanya kecil tapi sering macet. Padahal seharusnya tidak akan terjadi macet. Kemudian juga karena akan semakin seringnya banjir. Ya, ingat sekarang ini ada yang disebut sebagai kemarau basah dan penghujan kering yang kemudian tidak bisa kita prediksi. Sehingga pada akhirnya Samarinda harus betul-betul beradaptasi dengan perubahan iklim. Ini akan menjadi green job yang luar biasa besar peluangnya apabila teman-teman semuanya akan bisa bersama-sama melakukan rancangan dan kemudian melakukan implementasi untuk adaptasi dari perubahan iklim sendiri. Ya, itu mulai dari mempertinggi tanggul, kemudian juga parit-parit, kemudian diperdalam, kemudian jalan-jalan, banyak sekali kerjaan sipil maupun non sipil, dan pendidikan bagi manusia sendiri, benar kata Pak Masyar tadi, terutama adalah pendidikan manusia yang paling dasar, tidak membuang sampah pada tempatnya, itu adalah harus ada dendanya dan segala macamnya itu, kampanye-kampanye, dan itu semua bisa dilakukan. Dengan kemudian APBD Samarinda yang besar, setahu saya, itu harusnya bisa dilakukan oleh Pemda tingkat 2 maupun kemudian pemerintah provinsi yang pertama. Sedangkan kalau kita bicara masalah energi terbarukan, peluang di Samarinda sebetulnya ada beberapa ya. Tapi yang pasti kalau kota Samarinda sendiri itu nggak terlalu banyak kecuali energi surya dan kemudian mungkin biomass dan bio-oil. Jadi ingat juga bio-oil itu adalah jangan hanya bicara masalah listrik. Tapi bio-oil itu adalah untuk menggantikan BBM. Sehingga nanti kita bisa bicara untuk masalah B20, B30, B40. Kalau sekarang kan di kendaraan ditambangnya sudah B20 atau B30 ya. Jadi campuran dari palm oil ya, yang bisa lebih sustain karena kan sudah jadi ya ininya ya, perkebunan palm oilnya, perkebunan sawitnya. Itulah yang kemudian juga dipakai untuk energi terbarukan, atau kemudian ada jenis energi lain yang dipakai untuk gantikan bensin. Sembari kemudian kita juga akan menyiapkan bagaimana kendaraan kemudian akan menjadi kendaraan listrik. Ya, listriknya dari mana? Kalau kemudian terbarukan, maka yang paling gampang itu adalah plug and play, itu adalah surya. Tapi surya, penyinaran surya, karena kita itu adalah di daerah Khatulistiwa, itu nggak panjang. Maksimum sehari itu 4 jam. Oh begitu Pak. Penyinaran surya itu 4 jam. Saya orang dari Asosiasi Energi Surya Mbak, bahkan pendirinya. Jadi maksimum 4 jam kita bisa dapat optimalnya. Kenapa? Karena faktor langit di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan Timur, itu tinggi faktor langitnya. Jadi surya itu begitu ada mendung, maka akan turun 50%, bahkan sampai 70% dari kapasitasnya ya. Itu juga harus diperhatikan. Maka intermitensi itu juga harus diperhatikan. Sehingga pada saat kita bangun surya, kalau kemudian kebutuhannya itu adalah 3 megawatt katakan, maka bangunnya harus 12 megawatt atau lebih besar. Artinya apa? Kalau surya kebutuhan utamanya adalah, kalau saya yakin pemerintah maupun masyarakat Kalimantan Timur bisa dan mampu untuk membeli perangkat energi surya. Tapi yang kemudian diperlukan adalah tanah. Itu yang tanah di mana? Mas Faisal tadi memberikan solusi bahwa tadi bisa memakai lahan bekas tambang. Oke, good. Kemudian apakah itu mau terapung ya, atau floating, atau kemudian itu kemudian bisa dipakai. Tapi yang kedua, yang paling penting bagi saya justru adalah siapa manusianya yang akan melakukan pemasangan, yang akan melakukan perancangan, yang kemudian memelihara. Ini harus kemudian betul-betul dikembangkan. Tidak ada satupun sekarang perusahaan di Kalimantan Timur yang berada di bidang energi terbarukan, terutama surya. Nggak ada. Itu sudah saya coba cari. Ya kalau penjual ada, tapi kalau yang masang dan segala macamnya, engineer-nya itu harus diimpor dari Jawa atau diimpor dari Sumatera, tempat-tempat lain. Bagaimana sekarang di sini? Kita baru ngomong surya. Ngomong yang kedua tadi adalah biomass. Biomass itu ada 2 yang paling utama di sini yang kemudian bisa dikembangkan. Yang pertama dari limbah
perkebunan, ya, mulai dari tanah sawit, mulai dari pelepahnya, mulai dari itu limbah perkebunan istilahnya ya, atau dari farm waste gitu. Nah, kemudian yang kedua itu justru dari hutan produksi. Kalau memang betul-betul niat untuk menjadikan energi terbarukan, maka lahan-lahan, balik lagi lahan-lahan tadi ya, itu siapa kemudian itu bisa dijadikan hutan produksi. Bisa akasia, bisa apisia, kemudian juga bisa macam-macam atau apa namanya ini jenis saya lupa tuh namanya ini yang tanamannya agak kemerahan itu kaliandra merah. Itu kemudian akan bisa karena faktor produknya cepat. Kalimantan, blessingnya Kalimantan yang tadi tidak blessingnya adalah tidak blessingnya itu adalah soreanya cuma 4 jam. Kemudian anginnya angin-anginan. Iya. Karena kita justru karena di Katulistiwa, maka angin itu selalu berubah-ubah arah dan tidak besar. Tapi blessing-nya adalah kecepatan pertumbuhan dari pohon itu jauh lebih cepat daripada daerah subtropis. Kalau subtropis akan membutuhkan 4 kali lipat umurnya dibanding kalau kita menanam di daerah tropis. Ini dimanfaatkan. Bagaimana kemudian pemenuhan kebutuhan energi bisa datang dari tanaman justru. Ya. Jadi peluangnya ada di situ. Sementara kalau kita bicara masalah jenis energi yang lain, kalau khusus untuk Kalimantan Timur, itu sepertinya masih agak jauh ya. Kalau air mungkin di beberapa tempat yang saya kurang tahu mungkin lokasinya, tapi balik lagi infrastruktur juga harus kita lihat. Pada akhirnya nanti itu tidak hanya menggantungkan dari PLN. Kalau kita bicara masalah listrik, karena untuk daerah-daerah yang terpencil, katakan di Teluk Sumbang, kemudian di mana lagi itu di Pasir atau di Makam Ulu, itu kemudian bisa melakukan atau mengimplementasikan apa yang disebut sebagai island grid. Ya. Jadi gridnya itu tidak nyambung ke PLN, tapi hanya untuk kawasan tertentu. Bagiannya apa dari energi terbarukan di situ. Itu bisa dilakukan. Iya, baik. Itu tadi ya Pak ya. Jadi ada pembahasan yang juga cukup mendalam ya mengenai sebagaimana penerapan energi terbarukan sendiri secara komparatif ya di kota lain dan juga di Kaltim sendiri, dan apa yang lebih cocok, apa yang lebih tepat untuk dipakai di Kaltim sendiri. Tadi sudah dibahas juga ada potensi-potensi yang lebih baik juga. Kemudian juga kita mendengar ya bahwa antara inovasi, karena ini usahanya udah besar sekali ya tentang energi terbarukan ini juga harus dibarengi dengan adanya SDM yang juga bisa mendukung ya. Jadi ini harus berjalan secara bersamaan ya Pak ya, effortnya tadi. Nah tapi kan ini kita udah melihat ya bahwa sebenarnya di negara kita sendiri itu sudah banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan untuk transisi energi, untuk juga mencapai Indonesia yang lebih berkelanjutan ya Pak ya. Nah tapi kan kita sudah sering banyak mendengar berita-berita di lapangan ya Pak ya. Jadi saya juga sering nonton berita bahwa Kementerian ESDM kita pada akhirnya mundur dari Paris Agreement, kemudian juga bukan mundur ya, kemarin itu tidak lagi ingin melanjutkan gitu Pak. Jadi salah. Oh ya. Jadi Paris Agreement itu tidak diputuskan oleh SDM. Paris Agreement itu mundur atau tidaknya harus dengan presiden. Menterinya ngomong apa saja kalau dan itu pun prosesnya minimal 3 tahun. Kalau kemudian ingat kalau seperti Trump pada saat awal jabatannya dulu, dia memutuskan untuk keluar dari Paris Agreement, itu akan butuh proses setidaknya 3 tahun, karena harus ada tinjauan apa segala, tidak segampang itu. Dan kalau kemudian menteri itu perkara dia. Menteri SDM kemudian ngomong bahwa enggak, itu cuma bual-bual aja. Begitu ya Pak ya. Bual-bual aja dia. Wow, jadi ini fakta baru juga ya yang cukup menenangkan kita juga ya. Enggak akan keluar kita dari Paris Agreement karena memang kalau kita keluar dari Paris Agreement, negara kita, negara kepulauan itu adalah salah satu negara yang paling terdampak perubahan iklim. Ya. Baik Pak. Kerugian akan ada di kita. Ya. Kita tahu bahwa kemudian rumah kita akan terkena bencana, kita tidak melakukan apa-apa, itu kan kerugian ada di kita. Gitu. Kita bukan negara seperti Amerika yang besar dan kemudian benua, yang kemudian dampak perubahan iklimnya itu tidak
terlalunya mereka hancur-hancuran. Kalau misalnya kena badai itu kan Amerika sekarang 4 kali lipat tuh. Cuman kalau karena Trump ya juga harus jalan karena dia jualan minyak kan. Iya. Kalau Trump kan masalah di situ. Sementara kita di Indonesia karena bentuknya adalah kepulauan, maka dampaknya kan pulau-pulau kita kan jauh lebih cepat tenggelam. Kemudian kita lihat aja kalau kemudian iklim bertambah parah, maka Samarinda ya susahlah ke mall. Minimal itu. Kalau buat anak muda. Nah, itu tadi ya. Jadi sebenarnya dengan pemberitaan yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya juga udah dijelaskan kembali bahwa tidak serta-merta mudah untuk mundur dari Paris Agreement sendiri, sehingga usaha-usaha kita untuk mendukung keberlanjutan di Indonesia ini sebenarnya masih ibaratnya menjanjikan. Dan juga dari kita anak muda sendiri ya, melihat dari banyaknya mungkin dari dari rezim sekarang yang tidak lebih pro terhadap industri ekstraktif, kita juga harus ada bangkit ya rasa optimismenya bahwa di lapangan sendiri banyak orang yang masih memperjuangkan tentang adanya transisi energi yang berkeadilan dan juga Indonesia yang lebih sustainable tadi ya. Iya, kalau rezim sekarang Mbak, setahu saya adalah pro apa saja yang menghasilkan uang. Jadi bukan hanya pro extractive industries, tapi kita juga membentuk apa yang disebut sebagai JETP. JETP itu adalah Just Energy Transition Partnership. Jadi kita juga mencoba menarik dana-dana untuk perubahan iklim. Tapi extractive industry masih terus. Nah, ini agak kontradiktif. Tapi rencananya memang pemerintah, kalau ada blueprint-nya jelas, itu kemudian memang sampai dengan tahun 2030 itu masih pakai extractive industry. Kemudian akan turun drastis. Itu direncanakan seperti itu. Iya. Tapi di lapangan memang masih ada. Karena terkait supply and demand. Tapi ingat, bahkan 3 bulan terakhir, Cina sudah mulai mengurangi pembelian, dan kemudian India mengurangi pembelian. Maka sudah mulai terjadi layoff di tambang-tambang batu bara, karena harganya sudah mulai turun. Sementara yang paling mengerikan adalah dampaknya karena banyak di daerah di Kalimantan Timur yang ketergantungannya lebih dari 70%. Untuk industri ekstraktif. Ini yang kemudian harus kita antisipasi. Iya, jadi luar biasa sekali ya. Tadi ya sudah dijelaskan juga bahwa kebijakan kontradiktif ini pada akhirnya juga akan memberikan keterhubungan lain yang berdampak kepada masyarakat, tentunya juga kepada pekerja ya yang sudah ada di industri coklat tersebut. Nah, ini tadi kita sudah membahas cukup panjang ya tentang energi terbarukan sendiri. Nah, tapi kan kita menyadari bahwa penonton podcast Suara Zetizen itu kebanyakan dari generasi muda ya. Nah, kita melihat bahwa adalah semacam sinisme, ada juga semacam pesimisme di lingkungan kita sekarang, bahwa pada akhirnya apakah bisa benar-benar terwujud sustainable Indonesia yang sustainable itu. Nah, apakah mungkin ada pesan-pesan khusus nih Pak, mungkin dimulai dari Pak Fajar dulu, kemudian dengan Pak Diki ya, untuk generasi muda tentang optimisme kita terhadap energi berkelanjutan ini Pak. Ya, baik. Jadi tadi kan memang Pak Diki menyampaikan tentang energi berkelanjutan, tapi di sisi lain kan juga bagaimana upaya kita untuk bisa beraktivitas lebih ramah lingkungan. Nah, generasi Gen Z ini, saya pikir juga aktivitas terkait media sosial itu jauh lebih tinggi atau lebih pandai lah dibanding generasi-generasi yang lebih senior. Dan saat ini banyak juga kita bisa melihat bahwa tidak sedikit unggahan-unggahan baik podcast maupun mungkin poster, gambar segala macam di media-media sosial itu yang menyuarakan ini. Nah, generasi muda saat ini bisa juga Gen Z di Kalimantan Timur, khususnya misalnya atau Indonesia pada umumnya, juga ambil bagian dari situ, bisa meneruskan pesan-pesan kebaikan itu. Semudah itu, sehingga Anda juga bisa jadi ambil bagian dari upaya-upaya untuk mengenalkan kepada lingkungan di mana friend-nya di sosmed itu untuk hal terkait itu. Kedua, misalkan Anda bepergian di antara waktu luang Anda, misalnya ke tempat-tempat yang let's say yang lebih natural ya, Anda mungkin bisa mengambil gambar atau video lebih banyak dan berkomentar positif bahwa kita masih punya yang seperti ini. Dan kita nggak mau loh ini hilang. Hal-hal sepele semudah itu akan menimbulkan kesadaran bahwa kita tidak bisa lepas dari alam di mana kita berada. Ada keinginan untuk kemanapun kita pergi,
ada istilah Eagles Fly Home ya. Jadi selalu ada keinginan untuk kembali ke kampung halaman, tempat yang menyenangkan, bagaimana itu diingat. Dan sebagai makhluk biologis, memang secara umum kita lebih menikmati untuk bermain dengan air, entah meskipun sekedar kolam renang, tapi kenapa habit kita ada seperti itu. Ke pantai kita lebih senang, ke sungai kita melihat pemandangan. Something like it, ada sesuatu yang kita jaga untuk tetap ada bisa kita lihat atau kita nikmati bersama. Saya pikir itu sudah jadi awalan yang baik untuk bisa mengenalkan dan juga mengamplifikasi generasi muda bahwa ada hal-hal yang layak kita perjuangkan untuk itu terkait sustainable energy atau masa depan yang lebih ramah lingkungan. Iya, terima kasih Pak. Dilanjutkan dengan Pak Diki, pesan Ya, untuk generasi muda. Ya jadi gini, anak muda itu adalah kudanya kreativitas. Yang dua aja sebetulnya kalau kemudian mau melakukan banyak kegiatan atau banyak mendapatkan cuan di dalam kegiatan just energy transition. Pertama adalah kreatif, kedua tidak malas. Ya. Banyak sekali saya menemukan anak-anak muda yang kemudian melakukan terobosan-terobosan membuat apps katakan untuk menghitung jejak karbon, untuk kemudian mengukur pohon, untuk kemudian mereka menjual packaging yang ramah lingkungan. Mereka kemudian memproduksi makanan sehat. Kemudian ini semua adalah kreativitas dari anak muda yang luar biasa. Kemudian juga mereka bahkan sudah masuk dalam penelitian masalah penanganan sampah dan melakukan implementasinya. Saya kenal banyak sekali anak muda yang kemudian secara langsung mereka menangani sampah. Dan itu mereka mendapatkan cuan ya makanya. Atau mereka mendapatkan kerjaan yang layak. Ya. Green and decent job itu adanya di situ. Kreativitas itulah yang kemudian ditumbuh kembangkan. Termasuk jadi host acara seperti ini adalah bentuk kreativitas yang kemudian apabila Anda kemudian podcast ini akan lebih banyak ditonton, kemudian akan bisa menimbulkan lebih banyak pemasukan gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk kreativitas. Bagaimana kreativitas kemudian di kampanyenya seperti kata Mas Fajar tadi itu muatannya itu harus jelas gitu, harus ke arah lingkungan. Tapi kemudian bagaimana juga implementasinya secara langsung dan berkelanjutan itu memberikan masa depan yang tidak ke arah ekstraktif industri saja gitu. Ya. Ini sekali lagi hanya membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah kreatif, kedua tidak malas. Kalau salah satu itu tidak dipenuhi, nggak susah. Kalau perkara uang segala macam itu asal kreatif nggak malas itu pasti ada aja bentuknya. Dan anak muda jagonya dari situ. Terima kasih. Iya, itu tadi ya. Jadi selalu ada jalan untuk kita semua untuk terus berkampanye tentang Indonesia yang lebih sustainable. Kita juga harus menghilangkan sinisme dan juga narasi-narasi yang sifatnya pesimis ya terhadap negara kita sendiri, bahwa kita sebenarnya sedang ada di perjalanan panjang dan kita harus menjaga terus energi anak muda dengan terus optimis ya. Nah, itu tadi saya sebagai perwakilan dari Kaltim Today berterima kasih atas datangnya Pak Diki dan juga Pak Fajar di sini. Sungguh sangat terhormat bisa mendengarkan perspektif yang begitu luas dari energi terbarukan. Kita jumpa lagi di episode kita selanjutnya. Terus kembangkan Kaltim yang lebih positif, yang lebih progresif dan juga pada akhirnya berkelanjutan. Sampai jumpa.